Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah takdirkan kepada kita dengan takdir yang baik. Kita masih bisa bertemu, bersilaturahim, beribadah, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah, semuanya mudah-mudahan diijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara yang kami muliakan, kita teruskan kajian di dalam kitab Bulughul Maram. Hadis selanjutnya, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sholli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin wa illa fa aumi. Rawahul Bukhari. Bapak-bapak, saudara-saudara, dalam kajian Selasa yang lalu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Jadi kata Nabi, "Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat." Adapun hadis selanjutnya, ini salah satu perincian yang kita disuruh salat seperti salatnya Nabi. Kata Nabi, "Sholli qa'iman." Salatlah berdiri. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, di dalam menegakkan ibadah sholat itu ada yang syarat, ada yang rukun. Teorinya gini, cara ngaji fikih, nanti kajiannya juga tentang ilmu ushul fikih. Kalau syarat itu yang dilakukan sebelum sholat atau yang dilakukan sebelum mulai ibadah, itu namanya syarat. Tapi kalau rukun, ketika atau sedang melakukan ibadah itu sendiri. Saya contohkan, kalau kita mau sholat itu ada syaratnya. Sebelum kita takbir, maka syarat-syarat itu adalah hal yang wajib seperti wudhu. Kan kita wudhu sebelum sholat, berarti wudhu itu syarat untuk sahnya sholat. Nah, adapun rukun itu ketika atau sedang melakukan ibadah. Contohnya apa? Kita baca Al-Fatihah, kita ruku, itidal, dan selanjutnya, itu namanya rukun. Jadi membedakan antara syarat dengan rukun. Kalau syarat sebelum melakukan ibadah, tapi kalau rukun ketika atau sedang melakukan ibadah. Nah, ternyata di dalam hadis ini memperjelas bahwa kata Nabi, "Sholli qa'iman." Sholatlah berdiri. Ini kalau cara ngaji Jawa begini, guru saya dulu menerjemahkan. Sholli, sholatlah sampean katanya. Kalau agak kasaran dikit, sholatlah siro katanya. Ini kalau kata orang Jombang, sholli, sholatlah siro katanya. Qa'iman, hale ngadek. Ustaz Gustiar. Jadi kalau ngaji Jawa begitu. Qa'iman, hale ngadek, diartikan dalam posisi berdiri. Berarti kalau kita mau sholat berdiri itu bukannya rukun, akan tapi syarat. Kenapa? Sebab kita takbir itu posisi harus berdiri dulu. Berarti berdiri itu bukan rukun, akan tapi berdiri itu adalah syarat. Sebab kita belum mulai ibadah atau kita belum mulai takbir. Sebab sholat itu diawali dengan takbir. Kalau kita berdiri sebelum takbir, berarti sholat berdiri itu adalah syarat, ya. Bapak-bapak, saudara-saudara, jadi kalau kita sholat berdiri itu berarti memenuhi syarat, ya. Nah, bagaimana ketika kita, ini saya bilang kita ya, karena kita kan nggak selama-lamanya sehat.
kita nggak selama-lamanya kuat. Makanya Nabi memberikan solusi, Nabi memberikan jalan keluar begini. Sholli qaiman, kalau kamu mampu berdiri, wajib berdiri, gitu dah bahasa mudahnya. Fa in lam tastati faqaidan, tapi kalau suatu saat, kata-kata saya suatu saat, mungkin tadi saya bilang kita dalam kondisi sakit ya, atau lemah, atau orang yang sudah dalam keadaan tidak mampu berdiri gitu. Kan ada beda. Lagi enggak kuat, lagi enggak mampu dengan orang yang udah enggak mampu. Kalau kita nih alhamdulillah semuanya masih mampu ini. Tapi kan enggak menutup kemungkinan suatu saat kita pun dalam keadaan tidak mampu. Entah mungkin dalam keadaan uzur kita ya, umur atau sakit. Nah, makanya Nabi memberi solusi. Fa in lam tastati faqaidan, kalau enggak mampu berdiri, duduk. Itu Masya Allah, bapak-bapak, saudara-saudara, ini yang pernah saya kemukakan dalam beberapa kesempatan di masjid ini. Sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada keringanan boleh ditinggalin. Jadi ibadah seatu-atunya, bicara orang Betawi ini, seatu-atunya ibadah yang gak ada keringanan boleh ditinggalin itu cuma sholat. Kalau ibadah yang lain boleh. Insya Allah nanti kita ketemu bulan Ramadan. Kalau ada orang yang ketika bulan Ramadan dia enggak sanggup puasa, boleh enggak puasa. Ketika nanti haji, ketika orang tidak ada kesempatan, saya nyebutnya enggak ada kesempatan ya, bukan enggak mampu. Tidak ada kesempatan ibadah haji, dia tidak ibadah haji, enggak apa-apa. Orang tidak melakukan, tidak mengeluarkan zakat karena memang belum ada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka enggak apa-apa. Tapi kalau ibadah sholat, tidak ada pengecualian. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tinggal di kampung halaman maupun dalam keadaan musafir, tetap wajib sholat. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada keringanan boleh ditinggalin. Nah, yang hebatnya, yang menariknya, satu-satunya ibadah yang tidak boleh dan tidak ada keringanan ditinggalin, tapi banyak solusinya. Itu hebatnya, banyak jalan keluarnya. Makanya nggak ada alasan, wah saya lagi sakit ini jadi nggak sholat dulu, kan nggak ada. Wah saya lagi kena musibah ini jadi nggak sholat dulu, nggak ada. Wah saya lagi bepergian jadi nggak sholat dulu, nggak ada. Tetap wajib sholat. Makanya diantara solusinya kata Nabi tadi, ketika sholat itu wajib berdiri, kemudian dia nggak mampu, kata Nabi faqaidan, lungguh, duduk. Nah tinggal duduk ini relatif ini. Duduk itu ada yang langsung di lantai. Nah ini termasuk di masjid PTIK kan disiapin bangku itu, kursi. Ini hebat ini, gitu. Kenapa bisa jadi ada orang nggak mampu berdiri, tapi mampunya duduk, tapi sekali lagi maaf, duduknya nggak mampu di bawah. Tapi kalau di kursi, nah itu ada kesempatan. Itu begitu. Bahkan bapak-bapak, saudara-saudara, saya secara umum karena pernah tinggal di Syam, di Syria secara khusus, itu setiap masjid itu di belakang atau di samping ini itu berjejer, disiapin bangku. Disiapin. Maksud saya kalau ini kan sedikit nih. Kalau di sana memang umum, setiap masjid itu disiapin banyak bangkunya. Kenapa? Itu tadi kan manusia nggak sehat selama-lamanya atau sudah uzur. Semangat untuk sholat di masjid sangat tinggi sehingga tidak ada kesempatan orang mempunyai alasan saya lemah, saya sakit. Nggak ada. Nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk di bawah, ada kursi disiapkan. Nah, itu bahasa Nabi faqaidan, hale ngadek ya, kalau cara orang Jawa gitu nerjemahin ini. Bahkan andai kata nggak mampu duduk sekalipun, tetap Nabi memberi jalan keluar. Fa in lam tastati fa ala janbin. Janbin itu kan tidur miring. Berarti kita ketika nggak mampu berdiri, duduk, nggak mampu duduk, berbaring, itu masih boleh. Sampai-sampai ini terakhir kata Nabi ini, wa illa fa'aumi, makanya bacanya agak karena nggak biasa ini, nggak umum lafaz ini. Wa illa fa'aumi, andai kata orang sholat nggak mampu berdiri, nggak mampu duduk, nggak mampu berbaring, fa'aumi, isyarat. Masya Allah, bapak-bapak, saudara-saudara, sampai istilah isyarat. Kalau isyarat itu terakhir udah. Kalau tidak ada dan tidak mampu isyarat, ya maaf ya, itu berarti akalnya udah nggak sempurna, yang disebut namanya pikun. Kalau orang pikun berarti nggak wajib ibadah. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, kita ini
Kata Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, di antara nikmat yang terbesar diberikan kepada kita itu akal. Maka dengan akal kita bisa memilah antara yang baik dengan yang buruk, yang pantas dengan yang tidak pantas, yang ragu dengan yang yakin. Itu kan yang bisa membedakan akal. Makanya ibadah seseorang akan sah itu kalau masih berakal. Kalau udah nggak berakal, nggak wajib ibadah. Tapi bukan berarti kalau nggak wajib ibadah jadi nyaman. Malah dibalik kita ini. Jangan ada patokan begini, wah kalau berarti akalnya udah nggak sempurna, akalnya nggak ada, berarti boleh nggak ibadah. Kita juga nggak ada yang mau begitu. Justru karena kita punya akal, kita mensyukuri nikmat Allah, gitu. Makanya nggak ada orang merasa terbebani dengan ibadah, nggak ada. Kita ini semua nggak ada terbebani. Mau ibadah puasa, mau ibadah sholat, bahkan seterusnya dan seterusnya nggak ada. Sebab syarat mutlak sahnya ibadah itu harus berakal. Makanya tadi saya bilang, ini bahasa Nabi, wa illa fa'aumi. Orang sholat itu kudu berdiri, nggak mampu duduk, nggak mampu berbaring. Terakhir nih, fa'aumi, isyarat. Isyarat itu ya dengan gerakan tangan atau dengan gerakan isyarat mata. Kan berarti udah terakhir udah itu. Gerakan mata, ketika ruku begini, ketika i'tidal begini, ketika sujud terus. Itu isyarat terakhir udah. Gitu. Masya Allah, bapak-bapak, saudara-saudara, maksud saya begini, saya bilang masya Allah mulu ini, kita bersyukur banget gitu. Kita bersyukur banget sholat masih mampu berdiri. Yang berdiri bersyukur, kemudian masih ada orang yang mampu sholat duduk, bersyukur juga. Yang duduk nggak mampu juga, berbaring, masih bersyukur. Kan ada pepatah atau filosofis orang Jawa. Kata orang Jawa begini filosofisnya, tapi aslinya doang, tapi udah menyeluruh. Manusia harus serba untung katanya. Manusia harus serba beruntung. Yang berdiri bersyukur, alhamdulillah saya sholat mampu dengan berdiri. Kalau dibandingkan dengan teman atau tetangga saya gitu, itu sholat dia nggak mampu berdiri lagi, duduk. Yang sholat mampunya duduk aja bersyukur juga, alhamdulillah saya sholat mampu dengan duduk. Kiri kanan saya, tetangga saya, teman saya, saudara saya, sholat udah nggak mampu berdiri, nggak mampu duduk, akan tapi berbaring. Yang berbaring bersyukur juga, alhamdulillah saya masih bisa sholat meskipun kondisi dalam keadaan berbaring. Punya teman, punya tetangga dan sebagainya, ya nggak mampu berdiri, nggak mampu duduk, bahkan berbaring juga untung-untungan masih ingat. Itu maksudnya begitu tadi. Jadi manusia disuruh serba beruntung. Disinilah salah satu hebatnya bahasa Nabi, sholat itu salah satu syarat ya, bukan rukun, itu adalah berdiri. Nggak mampu berdiri, duduk, nggak mampu duduk, berbaring. Kalau nggak mampu ketiga-tiganya, itu adalah fa'aumi, adalah dengan isyarat. Yang kajian kita selanjutnya begini, ini kan ada tartib, ada tertib itu urutan. Bukan berarti begini, kalau ada orang nggak mampu berdiri, terus langsung dia berbaring, nggak boleh. Apa-apa kalau begitu. Kalau istilahnya orang antri, nyelak apa namanya? Paham ya nyelak? Jadi apa istilahnya? Ada orang antri nih, kita nggak antri, langsung ke bagian depan. Itu kan kalau kata orang Betawi nyelak gitu. Apa ya kalau begitu? Ustaz. Jadi orang antri kita nggak antri, gitu. Itu namanya nggak urutan. Nah, mungkin bahasa yang populer nggak disiplin. Jadi ada disiplinnya. Syarat untuk sahnya sholat pertama berdiri dulu. Kalau nggak mampu berdiri, duduk dulu, jangan langsung. Udah berdiri kagak sanggup, langsung berbaring. Nah itu namanya talfik, cara ngaji ilmu ushul fikih, ngambil enaknya aja. Padahal disuruh duduk dulu. Kalau duduk nggak mampu baru berbaring. Jadi ada tahapannya, ada tartibnya gitu ya. Itu maksudnya bahasa Nabi tadi, sholli qaiman fa in lam tastati fa qaidan fa in lam tastati fa ala janbin. Itu maksudnya adalah solusi jalan keluar, rukhsah ya, keringanan. Tapi ngambil keringanan itu nggak boleh jalan pintas. Jadi ada urutan dulu gitu ya. Baik Bapak-bapak Saudara sekalian, jadi tahapan yang pertama yang kita bahas di sini adalah salah satu syarat ya, bahkan yang terpenting ini sholat adalah berdiri pertama. Yang kedua,
ketika tidak mampu berdiri, duduk dan selanjutnya sampai terakhir fa'aumi, tapi harus urutan, harus tertib gitu. Jadi ada urutannya, ada tertibnya atau tahapannya. Nah, itu dimaksud oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini tadi sempat saya utarakan, wa illa fa'aumi. Jadi intinya orang yang wajib ibadah itu kalau akalnya masih sempurna gitu. Kalau akalnya udah enggak sempurna, atau saya bilang enggak sempurna lagi nih, udah enggak ada, itu enggak wajib ibadah. Makanya orang-orang yang tadi saya bilang semacam orang pikun, itu bukan aib. Bapak-bapak, saudara-saudara nih, kan bisa jadi kita punya tetangga, punya kawan ya, punya kerabat, itu pikun. Artinya akalnya udah enggak sempurna. Tapi tadi saya bilang, orang pikun itu bukan aib. Orang pikun itu udah sunatullah, udah kausalitas, sudah hukum alam. Makanya bukan berarti kalau ada orang pikun, wah dia karena banyak dosanya nih, wah dia karena banyak salahnya nih, wah mungkin karena ada hukum karma, bukan. Jadi pikun itu udah hukum alam, udah sunatullah gitu. Tapi tadi saya bilang, meskipun katanya orang pikun itu nggak wajib ibadah, kita juga nggak ada yang mau pikun. Tapi kita tetap harus positive thinking, kita tetap berhusnuzon. Orang pikun itu bukan karena banyak salah dan bukan karena banyak dosa ya. Itu adalah merupakan sunatullah. Itu jadi kaitannya tentang akal ya. Kita syukuri, dan itu merupakan simbol kita sedang melakukan perbuatan baik, karena salah satunya Allah menganugerahkan akal yang sempurna buat kita. Baik Bapak-bapak saudara sekalian, itu kajian kita tentang hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, mengingatkan saking pentingnya ibadah sholat seperti itu. Jadi sholat itu nggak ada keringanan boleh ditinggalin, tapi keringanan cara mengerjakannya sangat-sangat banyak. Intinya nggak ada keringanan orang boleh beralasan tidak sholat karena tadi itu ya, mungkin karena lagi sakit atau mungkin lagi musafir, nggak ada. Bahkan lagi musafir tetap wajib, ada solusinya. Nah, itu dengan cara menjama atau mengqosor sholat ya. Demikian kajian kita hadis yang berkenaan tentang syarat wajib sahnya sholat. Secara umum mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Baik yang berkaitan tentang sholat secara khusus maupun yang lain, saya persilakan. Ya, Ustaz Agustiar, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, tadi sudah dijelaskan tentang syarat dan rukun salat. Yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan seseorang, kita misalnya seorang suami sakit, misalnya sakit stroke kan, akhirnya kan kita nggak bisa berwudu sendiri, dan akhirnya ketika mau sholat diwudukan oleh istri. Sedangkan kalau kita dalam mazhab Syafi'i kan istri itu kalau menyentuh atau bersentuhan dengan kita batal wudunya. Itu bagaimana dalam kajian fikihnya Ustaz? Atau apakah kita harus pindah mazhab dulu atau bagaimana penyelesaiannya? Terima kasih Ustaz. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara, memang ya tadi yang saya utarakan, syarat sahnya sholat itu diantaranya wudu. Jadi kalau ada orang sholat nggak wudu, nggak sah sholatnya. Itulah cara ilmu usul fikih, qaidahnya namanya malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Perkara tanpa yang satu ini, maka perkara itu tidak akan menjadi sah. Berarti yang tanpa ini itu, yang dimaksud adalah wudu, adalah wajib. Berarti intinya salah satu syarat terpenting di dalam untuk sahnya ibadah sholat adalah wudu. Itu tadi intinya begitu. Sekarang masalahnya begini, iya kalau kita masih bisa berwudu sendiri. Kalau gitu maksudnya Ustaz ya, ini namanya buat wawasan kita semua ini. Iya kalau kita masih mampu berwudu sendiri. Bagaimana kalau kondisi tertentu kita nggak mampu berwudu? Hebatnya tadi, kalau kita nggak mampu berwudu, itu diwudukan dengan orang lain boleh. Gitu. Kecuali kalau tidak mampu berwudu karena mungkin ada contoh air nggak ada, atau fisik kita nggak boleh kena air, itu kan nanti tayamum, lain lagi. Kalau yang dimaksud oleh Ustaz kita tadi, sebetulnya airnya adalah semuanya, cuman kita sendiri nggak mampu untuk berwudu, entah karena punya penyakit, kita dalam kondisi sakit dan sebagainya, itu diwudukan dengan orang lain boleh. Nah, menariknya kata-kata orang lain ini, yang
kalau masih memungkinkan yang mewudukan kita itu sesama jenis. Kalau kita orang lanang nih, kita orang laki, berarti yang mewudukan kita orang laki. Kalau kebetulan orang perempuan ingin mau diwudukan, yang mewudukan juga orang perempuan. Artinya apa? Itu keluar daripada perbedaan ulama, ada yang menyebabkan orang laki perempuan kan batal. Kalau yang mewudukan orang laki nih, yang mewudukan orang laki kan nggak ada sangkut paut batal nggak batalnya. Kalau orang perempuan, kemudian yang mewudukan orang perempuan juga kan nggak pengaruh. Nah, yang tadi tajam kasus yang diutarakan oleh Ustaz Agustiar tadi. Bagaimana sekarang kalau yang sakit atau yang diwudukan itu orang laki, seorang suami. Nah, yang mewudukan orang perempuan atau istrinya, atau mungkin dibalik, Ustaz. Kan nggak menutup kemungkinan kan? Yang diwudukan istri kan gitu, yang mewudukan suami. Artinya tinggal dibulak-balik aja. Nah, ini kasus yang begini. Dalam cara ngaji fikih, beda pendapat itu hal yang sangat menarik. Oleh mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i itu di Indonesia paling banyak. Kita di Indonesia ini paling banyak kalau berfikir bermazhab Syafi'i. Bahkan menurut keterangan para ulama di seluruh dunia, bukan Indonesia aja nih, di seluruh dunia ketika berfikir paling banyak bermazhab Syafi'i. Makanya salah satu intinya dalam kajian mazhab Syafi'i itu, orang laki dengan orang perempuan yang bukan mahramnya itu batal. Di antaranya adalah suami istri. Nah, makanya cara ngaji mazhab Syafi'i, orang laki dengan orang perempuan kalau bersentuhan kulit batal dia boleh nikah. Ini pedoman nih. Wong lanang wedok ya. Orang laki sama orang perempuan kalau bersentuhan kulit batal boleh nikah. Itu rumusnya. Tapi kebalikan, kalau ada orang laki sama orang perempuan kalau bersentuhan kulit enggak batal, maka enggak boleh nikah. Ya paling gampang kita ada nih, kita kalau punya saudari perempuan kan enggak batal, makanya enggak boleh nikah. Kita punya ponakan perempuan enggak batal, makanya enggak boleh nikah. Makanya dalam ngaji fikih Syafi'i itu indah. Laki perempuan kalau bersentuhan kulit batal boleh nikah, kalau enggak batal enggak boleh nikah. Nah, tadi kajiannya seperti itu. Bagaimana sekarang kalau kebetulan yang sakit atau yang nggak mampu berwudu sendiri seorang suami? Ternyata satu-satunya orang yang bisa mewudukan adalah istrinya. Dalam keadaan seperti ini kita main kajian ilmu ushul fikih. Dalam kajian ilmu ushul fikih disebut namanya ad-daruratu tuzalu. Yang asalnya suami istri ini batal kalau bersentuhan kulit, tapi karena suaminya lagi nggak mampu berwudu, maka istrinya boleh mewudukan. Itu disebut namanya intiqalul madhab, pindah mazhab. Yang asalnya batal, sekarang karena kondisi nggak memungkinkan, maka pindah mazhab. Itu boleh, gitu. Atau dibalik tadi, kalau kebetulan yang nggak mampu berwudu itu adalah istri, suami boleh mewudukan. Jadi bukan patokan pada mazhab Syafi'i lagi udah. Itu nanti ada secara khusus adalah mazhab Maliki. Cuman mazhab Maliki ada tanda kutip. Ini saya utarakan aja karena ngaji fikih ya. Kalau mazhab Maliki tidak batal suami istri dengan batasan tidak ada syahwat. Gitu. Kalau syahwat kan relatif kan, kita nggak bisa ngelihat orang syahwat apa enggak. Yang merasakan siapa? Ya diri sendiri. Maksud saya tadi tuh, kalau si suami diwudukan oleh istri, itu dua-duanya jangan ada syahwat. Kalau bersyahwat, si suaminya atau istrinya batal. Gitu. Makanya kita nih kalau lagi ibadah haji atau ibadah umroh, ketika tawaf, itu jangan berpatokan pada mazhab Syafi'i. Kalau berpatokan pada mazhab Syafi'i, tidak akan sah tawafnya karena akan bersentuhan terus dengan orang perempuan lain, apalagi dengan istri. Itulah hebatnya kalau berfikih intiqalul mazhab, sangat-sangat indah. Jadi kembali ke tadi, ketika dalam posisi tertentu seseorang yang nggak mampu berwudu sendiri boleh diwudukan dengan orang lain. Termasuk seorang suami diwudukan oleh istrinya atau dibalik, seorang istri diwudukan oleh suaminya, itu boleh. Namanya intiqalul mazhab, pindah mazhab dulu. Ya, itu intinya. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Baik, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan Ustadz, ini di luar sholat. Jadi ketika selesainya ibadah sholat dilaksanakan, terkadang saya melihat di beberapa tempat ada salah satu jamaah yang melakukan sujud kembali itu Ustadz. Setelah selesai sholat, entah saya itu sujud syukur atau apa, saya kurang tahu. Cuma itu secara hukumnya bagaimana, atau mempengaruhi sahnya sholat atau gimana gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi Ustadz, sujud syukur itu seperti apa yang sepatutnya gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi intinya tadi, orang selesai sholat gitu ya, kemudian dia sujud lagi. Nah, gini, sujud itu selain daripada sujud sholat, gitu nih. Sujud itu selain daripada sujud sholat, itu banyak. Yang paling populer tadi yang dikemukakan itu, sujud syukur. Nah nanti ada lagi sujud tilawah. Ini khusus setelah membaca atau ketika membaca Al-Quran. Jadi sujud selain daripada sholat itu banyak. Tapi yang populer tadi itu sujud syukur dengan sujud tilawah. Kalau saya balik dulu deh nih. Kalau sujud tilawah itu udah otomatis lagi atau sedang membaca Al-Quran. Itu kita lagi baca Al-Quran. Kalau ada kalimat sujud, sangat-sangat dianjurkan untuk sujud. Sujud sekali aja. Gitu. Adapun yang mau dibaca bebas, mau dibaca seperti sholat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh, atau sajada wajhi dan seterusnya boleh, atau kagak baca apa-apa, meneng aja, sujud sekali boleh, menandakan menghormatkan. Sujud itu bentuknya penghormatan, tahiyat, mengagungi bacaan Al-Quran yang situ ada lafaz atau kalimat sujud. Jadi yang tadi saya bilang sujud tilawah itu khusus membaca Al-Quran. Tapi kalau membaca yang lain nggak ada sujud. Membaca Quran contohnya nih, atau baca rawi itu barzanji atau dibaan atau selawat, nggak ada sujud. Yang sujud tilawah itu tilawah khusus membaca Al-Quran. Yang selanjutnya tadi itu syukur, sujud syukur. Tapi persis Pak, yang menariknya gini, ini akan saya ungkapkan dikit. Ada kesalahpahaman, ada kaprah yang nggak ngepas ketika orang sujud syukur. Yang tadi saya bilang, sujud syukur itu dilakukan di mana saja dan kapan saja. Di mana saja dan kapan saja. Termasuk tadi, selesai sholat, kita sujud lagi nggak apa-apa. Menandakan kita bersyukur habis menunaikan ibadah sholat. Termasuk, ini contoh nih, orang ketika selesai buka puasa. Orang buka puasa nih, selesai, dia sujud, boleh. Bersyukur dia mampu melakukan ibadah puasa. Tapi yang biasanya nih sujud syukur setelah puasa itu kalau selesai puasa semua, berarti malam takbiran. Kalau baru 3 hari puasa dia sujud. Romannya dia mau puasa yang ke-4 hari ntar gitu. Itu biasanya sujud syukur itu malam takbiran gitu. Pokoknya habis kegiatan ibadah apa saja, termasuk habis mengeluarkan zakat, habis ibadah haji, itu sangat-sangat dianjurkan. Intinya tadi orang habis sholat sujud lagi itu disebut sujud syukur, bukan sujud tilawah. Tapi tadi saya bilang, saya mau mengatakan apa adanya nih. Kadang ada pensalah kaprahan sujud syukur. Contoh, orang habis haji, orang habis umroh, turun dari pesawat, dia sujud di lapangan, itu kurang ngepas. Kurang ngepas itu. Kalau mau sujud syukur ibadah haji di sana ketika selesai tahallul. Atau kalau mau sujud syukur selesai atau sampai di Indonesia, mbok iyo, apa mbok iyo nih? Hendaknya jangan di lapangan. Maaf bahasa saya, itu khawatir bukan sujud syukur, itu nanti simbol ada keangkuhan, ada ketakaburan. Kalau dalam keadaan seperti itu, sujud mbok iyo nanti di ruang-ruang tertentu, jangan di lapangan. Di lapangan itu iya kalau bersih, kalau suci. Kalau di situ ada bekas-bekas ya macam-macam lah ya, cuma kita nggak sebutin gitu. Sekarang nih kalau kata orang, kalau bahasa saya nih orang Betawi, kadang-kadang zaman sekarang orang pulang haji, pulang umroh, pas turun dari pesawat, ini bukan yang ada belalainya nih, yang pakai tangga. Kalau belalai kan langsung masuk ke dalam, nah itu nggak apa-apa tuh, bagus. Kalau yang pakai belalai kan langsung ke ruangan kan, nah itu bersih dan sebagainya. Tapi kalau yang pakai tangga itu kan langsung di lapangannya, gitu. Dia sujud di situ, itu kurang tepat, kurang pas. Ini yang tadi saya bilang, bahasa saya ini teradahan. Teradahan itu ikut-ikutan, melok-melok tok gitu, ngikut-ngikut aja. No, yang pertama turun sujud, yang kedua turun sujud aja lagi di lapangan.
Lo itu kalau pesawat itu ada sekitar 300 orang, ntar petugas itu nungguin dia pada sujud gitu. Nah itu nggak ngepas. Ya. Itu intinya tadi, teradahan lah kalau bahasa saya, ikut-ikutan, jadi muncul melo-melo tok gitu. Nah itu jadi sujud yang terkena itu dua tadi. Sujud tilawah ketika membaca Al-Quran ada kalimat sajad ya sujud gitu. Yang kedua adalah tadi sujud syukur. Itu sangat dianjurkan tuh sujud syukur. Adapun bacanya bebas. Subhana rabbiyal a'la boleh, sajada wajhil ladzi dan sebagainya boleh, atau kita nggak baca nggak apa-apa. Itu tanda kita mensyukuri atau tadi menghormati ketika kita membaca Al-Quran. Itu intinya. Monggo silakan. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz, saya ingin bertanya, ketika seseorang dalam perjalanan jauh menggunakan travel atau kereta api, apakah sah melakukan sholat dalam perjalanan, dan apakah lebih baik dijamak? Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persis, ini namanya kasus. Ini diungkapkan semuanya kasus ini kan. Entah kita atau orang lain pasti ngalamin kan. Kita dalam perjalanan gitu kan. Kayak tadi dan sebagainya ketika selesai atau ngeliat orang sholat terus sujud. Termasuk Ustaz Agustin tadi, ini kasus yang terjadi bisa buat kita atau orang lain. Contoh kayak tadi, ketika sholat itu yang tadi saya kemukakan, satu-satunya ibadah yang tidak ada keringanan boleh ditinggalin. Berarti salah satu kondisinya ketika kita lagi musafir, ketika kita lagi bepergian entah kita naik kendaraan pribadi, kita naik kereta atau naik pesawat, gitu naik bus lah gitu ya, itu tetap wajib sholat, Tinggal cara mengerjakan sholat itu banyak keringanannya, banyak ar-rukhos syar'iyyahnya, banyak keringanannya. Nah salah satu caranya ketika kita bepergian itu yang tahu memberatkan, membebani atau merepotkan kita sendiri. Berarti kalau ketika kita dalam keadaan bepergian tidak merepotkan, tidak menjadi beban, itu kita sholat tiap waktu aja. Gitu maksudnya. Nanti ketemu waktu zuhur, kita sholat zuhur. Waktu sholat asar, kita sholat asar. Gitu. Artinya ketika bepergian, tapi nyaman, nyantai. Berarti kita sholat tiap waktu. Tapi kalau kita bepergian, kan yang tahu kita sendiri. Kalau akan merepotkan, membebani dan sebagainya, kita dikasih solusi itu sholat jama atau dikosor boleh. Kalau jama itu digabung, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya itu digabung. Kalau dikosor itu diringkes, zuhur kerjakan 2 rakaat aja, asar kerjakan 2 rakaat saja, isya dikerjakan 2 rakaat aja, atau digabung, udah diringkes digabung, gitu. Jadi kembali ke kita nih, kalau kita romannya berasa nyaman, saya sholat tiap waktu aja. Kalau kita romannya khawatir nanti tertinggal waktu atau kita tertidur dan sebagainya, ya kita jamak. Berarti kembali ke kita, nggak ada status paten. Kalau orang musafir harus dijamak, harus dikosor, nggak ada. Atau dibalik, orang kalau musafir itu sholat waktu aja enggak, itu solusi aja. Makanya kembali ada hadis sahih ini. Orang kalau musafir kemudian dia tidak mengambil keringanan, itu dianggap menolak sedekah. Yang dimaksud begini pemahamannya. Kita kalau dalam keadaan musafir, itu ke dalam mazhab Syafi'i, garis lurus 83 km minimal itu. Kita musafir garis lurus minimal 83 km. Itu kalau memang nyaman sama kita boleh pakai yang mana? Boleh sholat waktu, atau kita boleh jama atau qashar tadi. Tapi ini tadi menariknya hadis, kalau dalam keadaan musafir tadi ternyata kita membebani buat kita, merepotkan atau khawatir lupa, terus kita patokan kepada sholat waktu, itu disebut tadi sedekah nggak mau diambil gitu. Kan ada keringanan gitu maksudnya, kok nggak mau diambil? Nah itu dianggap menolak sedekah. Saya contohin aja, kita dari Jakarta nih ke Cirebon, tapi memberatkan fisik kita, atau mungkin nyari tempat sholat susah, kendaraan juga repot dan sebagainya. Nah dalam keadaan seperti itu, meskipun dari si Jakarta ke Cirebon, mbok yo ambil yang jama atau qashar tadi, gitu. Tapi dibalik, dari Jakarta ke Surabaya atau ke Madura, itu kan hampir 1000 km,
kacaknya bisa berapa kali kacak dengan Jakarta Cirebon. Tapi kita kesana naik pesawat gitu, nyantai, enjoy, nggak berasa susah, nggak berasa repot. Saya nyantai aja sih pergi ke Surabaya karena pesawat, udah dah sholatnya sholat waktu aja gitu. Jadi nggak ada patokan kalau orang musafir wajib mengambil sholat qashar atau jamak, enggak, disesuaikan dengan kepribadian kita. Intinya tadi sholat dalam keadaan musafir, naik bis, kereta dan sebagainya, dia kembali ke kita. Kalau kita nyamannya sholat tiap waktu, ya tiap waktu aja. Kalau kita nyamannya di jamak atau di qashar, ya kita ambil. Yang tadi tidak mau ngambil sedekah tadi, dia patokan pada sholat tiap waktu aja, itu tidak dianggap dianggap tidak mau mengambil sedekah. Yang membedakan sedikit masalah wudhunya gitu. Kalau di kendaraan itu airnya banyak, berwudhu lah. Tapi kalau di kendaraan itu airnya terbatas, tayamum lah gitu. Jangan patokan dengan wudhu. Di pesawat masih wudhu. Habis abrak-abrakan itu lantai pesawat. Tapi kalau di kereta kan sekarang, alhamdulillah kereta nih sekarang ya, airnya persediaannya banyak. Nah, itu kita wudhu nggak apa-apa. Kalau di bis juga jangan. Di bis kan airnya terbatas juga. Solusinya banyak, dengan cara apa? Tanpa wudhu, tayamum, itu intinya ya. Baik, mungkin sampai di sini kajian kita ya. Insya Allah ada hikmat dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa untuk mengharapkan dan mengalap berkah. Bitilkan niat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya mujibas sa'ilin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Fadlika dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.